Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki 10 hari akhir dari bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kekuatan untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita sampai menyelesaikan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membuat sebuah komitmen ke bahasa Jawanya apa ya? Ya janji lah, semacam janji kepada diri sendiri ya, untuk melakukan perubahan positif, perubahan yang ke arah lebih baik. Kita semakin mendapatkan pemahaman syariat agama Allah, maka kita semakin yakin bahwasanya kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, ya. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besok di Yaumul Qiyamah di Padang Mahsyar, kita tidak akan terpindah kedudukan kita, makam kita atau tempat berdiri kita sebelum kita ditanya 5 hal. Yang pertama terkait umur kita, untuk apa? Lalu kedua terkait ilmu yang kita miliki, ya, bagaimana kita memperolehnya, bagaimana kita mengamalkannya. Lalu begitu juga dengan harta. Bagaimana kita memperoleh harta tersebut dan bagaimana kita menghabiskannya, menyalurkannya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai tubuh, ya, mengenai tubuhnya, di manakah dia habiskan tubuhnya, atau maksudnya di mana dia membuat tubuhnya berguna di dalam kehidupannya, ya. Apakah dia hanya untuk urusan dunia, apakah untuk urusan akhirat juga. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu dari 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah umur. Kita tahu bahwasanya umur manusia di dunia ini terbatas, apalagi Rasulullah sudah menjelaskan. Beliau bersabda, bismillahirrahmanirrahim, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum min yajuju dzalik. Umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70, ini patokan. Paham nggih? Patokannya 67. Kata Rasulullah, sing ditambahi sekang 70 ku semending ora akeh. Itu. Sehingga ketika usia kita memasuki 60-70, kayak saya sebentar lagi masukin 60, berarti siap-siap di absen. Siapa sing absen? Malaikat pencabut nyawa yang absen. Kalau di sini sih ya patang bulung isar kabeh nggih.
Iya masih muda-muda. No maksudnya. Iya. Yang sudah berusia 60 ke atas. Ini harus semakin tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usia umur manusia itu dari mulai anak-anak ya. Kita dari tidak tahu apa-apa menjadi anak yang tahu, mencoba untuk tahu, lalu berubah menjadi orang balik, orang yang balik, memasuki usia takhlif untuk bisa menjalankan syariat agama Allah, lalu memasuki masa remaja, lalu memasuki masa dewasa. Dan kehidupan ini dimulai ketika kita barangkali memasuki usia 40 tahun. Itu. Masa-masa itu seharusnya kita sudah mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan lagi kita anak-anak muda, bukan lagi kita orang-orang yang masih mencari jati diri, akan tetapi semestinya kita sudah bisa menemukan siapa saya ketika kita berusia 40 tahun. Kalau sudah berusia masuk ke 50 tahun, semestinya sudah mengerti saya akan kemana. Ya. Kalau sudah usia 50 tahun, semestinya. Kalau sudah 60 tahun bagaimana? Semestinya sudah tinggal memperbaiki, memupuk, memperbanyak bekal. Akan tetapi itu idealnya nggih. Idealnya berapa banyak orang yang sudah berumur akan tetapi masih seperti anak kecil. Iya. Berapa banyak orang-orang yang sudah berumur akan tetapi belum memahami kaidah syariat agama Allah, bahkan berpuasa saja masih hurung gelem. Itu berarti sih kayak bocah di bawahnya anak TK ini. Ya, padahal umur sudah semakin menipis, jatah waktu kehidupan sudah semakin menipis. Makanya kita harus memperhatikan betul umur kita yang tinggal sedikit ini kita manfaatkan. Jangan sampai kita membiarkan karena umur ini pasti berkurang, orang bertambah orang. Ya, umur itu bertambah berkurang. Berkurang. Orang bertambah. Karena ya nambah, tapi aslinya berkurang. Makanya kita harus senantiasa muhasabah, senantiasa berhitung. Ini kira-kira saya di umur sekarang ini sudah punya persiapan apa untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lalu dari keterangan Rasulullah ini, makanya kita harus memanfaatkan. Kita tahu ketika kita berumur 20, kayaknya udah kesel ya. Gini mbatan? Iya, masih apa saja dikerjakan itu tidak punya capek. Tapi ketika sudah mulai 40 tahun, beda nggih? Apalagi kalau sudah mencapai 50 tahun. Itu sudah berbeda lagi. Fisik sudah mulai lemah. Kalau sudah memasuki umur 60 tahun lebih lagi. Makanya apa yang dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita tahu umur kita terbatas, sedangkan beramal soleh itu membutuhkan tenaga. Ya, membutuhkan tenaga, maka kita harus memanfaatkan waktu muda kita untuk banyak beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Aja nunggu apa? Aja nunggu tua maksudnya. Kalau sudah tua, kalau sudah fisiknya lemah, panjenengan mungkin mau beribadah salat yang panjang sudah tidak kuat. Ya. Kalau masih muda, mau sholat 1 jam, 2 jam misalnya, ibaratnya seperti itu kita masih kuat. Ya kalau panjenengan punya kesempatan main ya, atau berziarah ke Masjidil Haram,
Di bulan Ramadan itu panjenengan kalau ikut taraweh di sana itu panjenengan tarawehnya sekitar 2 jam. Nggih, kalau fisiknya nggak kuat ya lempo. Nggih. Makanya ini dari kita sadar bahwa umur kita 60-70 tahun atau lebih sedikit itu kita manfaatkan ketika kita masih kuat. Ya untuk beribadah yang benar-benar. Jangan sampai kita kepengin beribadah, ya, akan tetapi kita tidak punya kekuatan lagi, tidak kuat lagi. Kita panjenengan apal surat At-Tin nggih? Nggih? Monggo coba sarang-sarang auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati alahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alisallahu bi ahkamil hakimin. Kita akan ambil sedikit saja. Ya, kita ambil sedikit saja terkait umur manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksudnya? Sungguh Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ketika kita berada pada dalam bahasa kerennya prime time. Prime time itu apa ya? Waktu lagi jos-josnya lah gampangannya. Ya, secara fisik, secara akal, secara semuanya. Itu Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya dari mulai kecil bertahap secara fisik, secara pikiran, secara semuanya nanti akan mencapai derajat titik tertinggi kekuatan kita sebagai manusia. Itu maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari mulai di dalam perut ibu kita sampai nanti keluar sampai berkembang pesat nanti kita mencapai batas maksimal dari kemampuan fisik kita. Ya, itu yang terjadi. Sumaradnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendahnya. Ketika sudah sempurna pasti nanti akan grafiknya menurun. Ya, yang tadinya kuat akan menjadi lemah, yang tadinya emutannya masih cerdas menjadi ya linglung atau pikun. Itu seperti itu, ya. Ini. Makanya para ulama menjelaskan ketika menafsirkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman adalah beramal soleh, adalah orang yang ketika mudanya, ketika kuatnya senantiasa memanfaatkan waktu kekuatannya untuk beramal soleh, tidak berleha-leha. Karena tahu bahwasanya nanti ketika sudah memasuki usia tua, boro-boro kayak ngapalna Quran. Gini apa nggih? Iya, itu memanfaatkan waktu muda untuk bisa menjalankan syariat agama Allah. Manfaatkan ketika berapa kekuatan kita. Jangan kita mengambil cara orang ngomong tuh ngambil KKM ya, cara orang belajar. Sing penting yang lulus aja. Okay? Harus kita mengambil nilai tertinggi. Itu maksud saya. Orang beribadah salat, saya kemarin kalau nggak salah sudah saya sampaikan. Orang itu salat kadang memperoleh nilai 5, nilai 4, nilai 3, loro, siji, ana sing 0. Kenapa saya ambil 5? Memang juga itu Rasulullah menyatakan. Berapa salat kalian ini ya nanti ada yang memperoleh setengah pahalanya maksudnya. Ada yang boleh 1/3, ada yang boleh 1/4, ada yang boleh 1/10. Maksimal kita mendapatkan nilai sholat kita, kata Rasulullah, adalah 50 poinnya. Dari 100. Sangat jauh. Ya. Yang bisa mencapai derajat nilai 100 itu ya para nabi. Ya, para nabi. Kita tidak mungkin bisa memperoleh nilai 100. Nanti yang mendapatkan nilai 9 itu para sahabat Nabi SAW. Lalu diantaranya lagi, belakangnya para ulama dan sebagainya. Kita orang umum, ya paling oleh 5 bae wis syukur.
Itu. Ya, Oli mencapai nilai 5 saja sudah bersyukur. Ini nilai minimal dan kita tidak boleh hanya itu yang kita berusaha untuk raih. Akan tetapi ketika kita masih kuat, maka kita usahakan lebih maksimal. Ya. Kita tidak bisa memperoleh nilai 5 misalnya, maka kita tambahi ibadah kita agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mendapatkan lebih dari 5. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya seperti itu. Salat wajibnya hanya oleh 5, mau ditambahi sunnah yang mending anak peningkatan. Begitu maaf ya? Itu. Ini maksud daripada tafsiran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini orang yang memanfaatkan waktu mudanya, waktu kuatnya untuk bisa menjalan. Ini diantara tafsiran ya oleh para ulama. Itu di antara salah satu tafsiran, karena ayat Al-Qur'an itu tafsirnya banyak. Dan para ulama itu menggabungkan ya makna daripada ayat-ayat Al-Quran itu agar supaya kita bisa mempelajarinya, bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Yang pertama tadi ya bahwasanya umur kita terbatas dan kita harus memanfaatkan ya umur kita di waktu kita masih dalam keadaan kondisi kuat secara fisik, kuat secara akal, ya mungkin juga kuat secara ya harta. Itu kita manfaatkan. Jangan sampai ada masa di mana kita kepengin ibadah tapi wis ora kuat. Ngene Bang nggih? Iya pengen maca Quran sing mandan dawa ya uteke wis ora nyandak. Mripate wis blereng. Iya, kepengin sholat tahajud sing mandan dawa dengkule wis. Kita nyong kaya ngalami jenengan ta mboten ya. Si badan nom. Itu. Ini maksudnya seperti itu, ya. Ketika menimbang umur, maka kita harus memanfaatkan waktu. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga bahwasanya di antara tanda umur kita terbatas, kalau sudah kita masuk ke usia-usia dewasa, maka salah satu yang harus kita perhatikan adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat dunia akhirat itu lebih baik kita mipil, semending-semending dikurangi. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yanih, yakni gitu. Di antara kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya fid dunya wal akhirah. Ya, contoh ya misalnya nonton televisi yang sinetron lah, kalau berita mungkin masih ada manfaatnya. Okay. Nonton sinetron kira-kira manfaatnya apa ngeneng dunia karena akhirat? Misalnya seperti saya, hampir tidak ada, nggih? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Makanya ini contoh saja, ya. Atau hal-hal lain, ya, tentang kesenangan-kesenangan kita yang urusan murni hanya urusan di dunia, yang tidak berfaedah sama sekali, nambahi duit orang, nambahi pengalaman orang, hanya sekedar menghabiskan waktu. Ini harus mulai ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, harus sudah mulai berkalkulasi. Kita benar-benar membuat waktu kita berharga, ya. Berharga, berguna baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Ya, kalau misalnya kita berolahraga itu juga berguna. Ya, akan tetapi kalau terlalu banyak itu namanya menghabiskan waktu dunia akhirat kita. Kita boleh ya berolahraga. Rasulullah juga menyarankan demikian. Akan tetapi
dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kadar yang kita harus membaginya sedemikian rupa. Itu. Sementara untuk hal-hal lain yang tidak ada gunanya sama sekali, maka kita usahakan ketika masuki dewasa, usia dewasa, apalagi mendekati 50, ya 40, kita mulai melihat mana sing kira-kira bermanfaat. Angger ora bermanfaat, ya mending apa? Di rumah. Itu. Mending di rumah, ya membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, Gitu. Dalam ada seorang ulama yang berkata dalam bahasa Arabnya, inna man i'radallaha 'anil 'abdi an yashaghallahu bima la yanfa'uh, ya. Di antara tanda Allah tidak memperhatikan orang itu adalah menjadikan dia sibuk dengan hal yang sia-sia. Jadi antara tanda Allah itu tidak sayang kepada seseorang, dia akan sibuk kepada sesuatu yang tidak berfaedah. Itu. Ini. Makanya kita harus memilah dan memilih kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kira-kira bermanfaat atau tidak bagi diri kita. Ya, kita harus bisa membagi itu semuanya. Ya. Katanya sintan nih ke. Ya, tineng nadesit. Iya, kalau telan disit. Kita lanjutkan nggih. Ya. Wong jenenge bocah ya kalau niku nggih. Ya, sing sabar. Ya, yang keempat ya. Tadi ini masih terkait umur. Tadi sebelum 5 pertanyaan itu habis ditanyakan, malaikat atau Allah tidak akan berpindah atau kita tidak bisa geser kemana-mana, ya. Ini baru umur, maka kita harus senantiasa memanfaatkan umur kita, karena umur itu adalah ibarat nafas, ya. Waktu itu ibarat nafas, tidak akan bisa diulang. Langka istilahnya pengulangan, yang ada kita akan menyesal kalau kita sudah menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Akan tetapi ketika memang kita belum dipanggil oleh Allah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Karena Allah itu sangat pemurah. Seberapapun besarnya dosa yang kita laksanakan di masa yang lalu, kalau kita sudah taubatan nasuha, insya Allah semuanya akan kembali menjadi 0 point. Ini bahasa Inggrisnya, ya, menjadi 0 maning. Itu asal kita mau taubatan nasuha.
Ya, berapa banyak dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Umar bin Khattab, orang nomor 2 setelah Rasulullah, terbaik. Beliau adalah mantan preman pasar. Sebelumnya beliau tukang gelut, preman di mana-mana ditakuti. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka seluruh dosanya diampuni. Karena dia taubatan nasuha. Ini. Waktu ini tidak terulang. Akan tetapi jangan sampai kita biarkan sampai kita mati. Karena kalau sudah mati sudah tidak punya kesempatan taubat. Kalau masih hidup, berapapun waktu yang kita miliki, pasti Allah akan mengampuni. Asal kita taubat dan nasuha. Akan tetapi kalau sudah mati urusannya lain. Kita sudah tidak bisa ngenyang. Kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Tabarok wa Ta'ala, itu terkait umur kita. Yang kedua adalah terkait ilmu. Di manakah dia amalkan ilmunya? Nanti akan, ya, kalau umur tadi ditanya panjang lebar, sing umure dawa ya pertanyaannya lebih dawa, sing umure cindek ya ora pati akeh. Ya, ilmunya juga seperti itu. Tergantung seberapa banyak ilmu yang diberikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala kepada kita. Ya, ilmu ini bukan untuk diri sendiri. Ilmu itu harus diberikan kepada orang lain. Dan panjenengan kita semuanya yang namanya berdakwah ini tugas semua orang. Ya, tugas semua orang. Ya, tergantung kemampuan. Kalau mampunya 1 ayat, ya sampaikan 1 ayat. Mampunya 1 kalimat, sampaikan 1 kalimat. Ini. Balighu anni walau ayah. Begitu Rasulullah menyatakan. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan diberi pahala sendiri ya, ditambah pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Gampang no mboten? Gampang apa angel? Angel jare karena orang ngerti carane. Ya, gampang bagi sing ngerti carane. Itu. Sekarang tidak usah susah-susah berpikirnya. Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Panjenengan ya, marai anak salat. Itu panjenengan memperoleh pahala sendiri sholat, juga pahala anak sholat. Ini contoh yang mudah. Panjenengan ya misalnya ada kajian seperti ini, ya panjenengan misalnya ikut bersumbangsih dalam urusan makanan dan sebagainya, itu panjenengan juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan. Dalam hadis yang lain, barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, dia akan memperoleh pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau panjenengan mengajak tetangganya untuk ikut seperti ini, tetangganya ikut, panjenengan mendapatkan pahala seperti itu. Ini maksudnya sangat mudah. Mudah napa angel? Mudah. Kadang sing marakna kowe ora gelem. Nggih napa nggih? Iya. Padahal menunjukkan kebaikan, menunjuki bagian nidoknake apik. Ya. Kadang-kadang pada enggak mau. Itu. Saya sering menyampaikan ya kepada jamaah kami di sana, ya. Tunjukkan orang lain kebaikan, perkara dia mau ngikutin atau tidak itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tugas kita hanya balik, ya, menyampaikan. Perkara mau dilaksanakan, yang disampaikan atau tidak, itu adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan perkara kalian memberi petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki.
ndaki. Ini prinsip orang berdakwah. Kita hanya menyampaikan kebaikan. Dienggo ya syukur, ora dienggo ya ora. Papa aja tersinggung. Aja tersinggung kok dakwah terus langkah sing kena pada balik kabeh tersinggung. Kalau saya itu sudah apal nggih. Dari zaman dahulu Arab ana sing kena Arab orana lah ya monggo Arab tinggo Arab ora urusannya dewek. Saya hanya menyampaikan apa yang dari Allah dan apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angger ana untung nggo dewek, angger ana apese yang nggo dewek. Gitu. Akan tapi saya beresiko kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah dan diikuti oleh panjenengan semua, dosanya maring nyong kabeh. Ini resikonya seperti itu. Makanya saya tidak berani menyampaikan segala sesuatu yang saya tidak yakin kebenarannya. Ini resikonya. Ya bangsa Cikadu, hampir Cikadu, ya. Ketika saya ngomong A, panjenengan mengikuti semua. Padahal itu salah. Saya ikut menanggung dosanya. Ini berat, ya. Makanya kita harus senantiasa. Akan tetapi tidak mengapa ya, kita harus mengambil resiko tersebut. Ya, kalau tidak ada maka tidak akan ada orang yang mengembangkan agama di lingkungan kita. Sekali lagi, ya, ilmu yang kita miliki nanti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ilmunya ilmu apa saja? Panjenengan sudah bisa salat? Sudah bisa salat nomboten sampun nggih? Sampun saged membaca Al-Fatihah? Mpun, pernah mulang batir nomboten? Nanti akan ditanya. Ya minimal anak-anak kita kepada anak ini, kita mampunya mulang maring anak kedewet misalnya. Nah itu seperti itu. Ya, atau hal-hal yang lain. Dalam hal ilmu yang urusannya kebaikan dunia. Karena ilmu dunia kalau kita niatkan untuk urusan akhirat ya insya Allah ya akan diberi pahala. Misalnya kita tahu tentang pertanian, ya kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan, niat ikhlas lillahi ta'ala, itu akan menjadi amal jariah ya akhi. Bukan hanya ilmu tentang Al-Quran, ya. Bukan hanya tentang ilmu tentang Al-Quran, bukan hanya tentang ibadah, tentang urusan-urusan dunia yang bisa berguna bagi masyarakat. Itu kalau kita sampaikan, kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah itu akan menjadi jariah. Ini ya, ini ilmu. Dan kita juga harus tahu bahwasanya di antara amal-amal yang mengalir pahalanya adalah apa? Ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ada tiga nggih? Ada tiga nggih yang tidak putus ya. Ketika kita sudah dikubur, kita masih punya 3 amalan yang tidak putus pahalanya. Di antaranya tadi ilmu yang bermanfaat, apalagi doa anak yang soleh, yang mau mendoakan nggih. Anak soleh tapi orang mendoakan ya cuma itu. Terus yang berikutnya amal jariah. Ini 3. Itu. Lalu berikutnya adalah di antara ilmu yang seperti apa ya, yang harus kita senantiasa berusaha untuk kita amalkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ya, sebaik-baik dari kita umat kaum muslimin adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang belajar dan yang mengajar, dua-duanya. Ini makanya kita harus ketika kita merasa belum punya ilmu, ya sinau. Wis ngerti, ngerasa aku jane orang dua ilmu tapi orang gelem sinau, ya pada bae bohong. Gini betul? Iya, belum banyak memahami ilmu agama tapi orang gelem ngaji, ya sama saja bohong. Ya.
Kita akan ditanya oleh Allah, "Go ngapa waktumu? Go ngapa waktu mudamu? Buat apa waktu luangmu?" Tidak untuk dipergunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat, ya, mempelajari Al-Qur'an. Ya, kalau sudah pinter nanti mengajarkan kepada orang lain. Itu ya terkait ilmu. Umur ilmu sudah, kita lanjutkan harta. Nah ini yang sing duwe harta kayak hati-hati ini. Orang yang punya harta banyak biasanya, bukan biasanya, nanti di yaumul qiyamah hisabnya paling suwe. Paling suwe. Semakin banyak harta yang dia miliki, maka hisabnya akan semakin lama. Itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil. Ya, dengan cara-cara yang tidak benar. Apa yang cara yang tidak benar? Pertama, mengandung kezaliman. Yang kedua, mengandung riba. Yang ketiga, horor. Horor itu artinya tidak jelas. Tuku kucing neng jero karung. Itu yang orang genah ya. Jual beli yang tidak jelas, mengandung unsur tipu menipu. Lalu berikutnya adalah maisir. Maisir itu perjudian. Ya. Ini semuanya haram. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Semuanya haram. Semua harta yang diperoleh di dalamnya ada unsur kezoliman, ada unsur riba, ada unsur tadi goror, ya, yang tidak jelas, dan ada unsur perjudian, semuanya haram. Harta-harta haram ini akan menjadi momok besok di yaumul akhir. Kita pertama kan ditanya dulu, dari mana hartanya? Ini kalau sudah ada yang haram, ini semuanya akan berbahaya. Karena dampak di antara doa yang haram itu adalah tidak diterimanya ibadah kita. Naudzubillah. Makanya kita, kemarin kami jelaskan, Rasulullah berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka iman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Kalau rizkonnya tidak thayyib, maka amalannya tidak diterima. Ini permasalahannya di situ, ya. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Kalau kita sudah memperoleh dari sumber dana, sumber yang halal, maka baru nanti kita ditanya, ya, kemana menyalurkan. Ngerwong sing melarat ya orang duwe harta ya, nggak ditakoni apa nih ya, orang duwe harta. Ya, itu. Makanya orang kaya itu hisabnya lama. Hisabnya lama, akan teliti. Nanti insya Allah kita pelajari tentang model hisab. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Kita berlindung kepada Allah dari hisab-hisab yang sulit. Makanya kalau kita dihisab kok detil, itu celaka. Kata Rasulullah seperti itu. Kalau hisabnya detil. Tapi kita memohon kepada Allah hisaban yasiron. Ya, dalam Al-Quran seperti itu. Yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu dipapar tok, didelang tok oleh Gusti Allah, ya, kita sudah mengakui sudah selesai. Iya. Ya. Tapi kalau sudah hisab yang sulit ini, itu tadi ditakoni, kok sekang didetil, ke ada unsur zalim, ke riba, ke anu gemien tuku sing orang genah ke. Nah, ini ada lagi, harta ini berasalnya dari perjudian misalnya. Ketembe apa namanya, cara memperolehnya, belum lagi nanti disedekahkan di mana. Bagaimana kita menafkahkan harta kita. Itu. Jamaah rahimakumullah itu. Ya. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Akhallallahu al-bai' wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ini.
Jamaah rahimakumullah. Apa wis enggal sih? Jamaah rahimakumullah, kita ketika kita sedang menuntut ilmu, usahakan yang lain-lain. Ketika saya sudah selesai baru itu biar konsentrasi saya tidak hilang. Ini kalau nyenengan seperti itu nanti konsentrasi saya hilang semuanya. Itu, ya nanti ketika saya selesai, assalamualaikum baru untuk urusan itu. Tapi tidak apa-apa, kita apa ya besok-besok seperti itu ya. Ya ini berhubung sudah hilang konsentrasinya, kita tutup saja. Ya, tapi masih ada buku ini, masih ada buku. Ada buku sifat wudhu Nabi, ada sifat wudhu Nabi, ada 3 ini. Ada yang mau? Ada mau yang itu apa yang menyebabkan harta menjadi tidak halal misalnya? Ya, jawab Mas Budi. Iya. Iya betul ya. Ini satu kaum ibu lah. Pengen. Apalagi di samping bohong. Monggo ibu bu, ada yang mau? Hah? Yang diribakan ya dibawakan boleh ya ya. Dengan cara riba. Itu lagi. Satu lagi. Monggo. Yang tidak zakati. Hah? Boleh yang tidak zakati ya boleh ya. Ini tinggal kopiah berarti untuk Bapak. Ini Mas Soni. Ada tes tapi langsung lekasih. Ya begitu ya. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, ketika kita mengadakan kajian, sebelum saya tutup assalamualaikum itu jangan digoda dengan kegiatan yang lain dulu ya. Biar kita konsentrasi dulu, sabar. Nanti saya punya jam, saya bawa jam. Kalau sudah memasuki waktunya saya berhenti. Insyaallah. Orang-orang kemudian tekan jam itu. Begitu nggih? Dan saya nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.